News. Pada pagi hari ini kembali bersama dengan saya, Pendeta Kurnaidi, di Good News Studio, studio rumah tangga dan kesehatan kita semua. Dan untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 22 Februari tahun 2021, saya akan bersama dengan para sahabat yang terkasih untuk berdoa pagi bersama kurang lebih setengah jam. Dan sebelum kita berdoa pagi, nanti kita akan belajar firman Tuhan melalui satu renungan yang pagi hari ini berjudul Mengapa Kristus Menunda Kedatangannya. Adapun ayat inti diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-7. Saya akan baca 1 Korintus pasal yang ke-7. Ayatnya yang ke-29. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri haruslah berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Renungan pagi kita untuk pagi hari ini berjudul Mengapa Kristus Menunda Kedatangannya. Mari sebelum kita mempelajari firman Tuhan, kita mendengarkan nasihat Tuhan, saya ingin mengajak kita semuanya untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bersemayam di atas tahta kasih kerajaan surga, kembali kami haturkan segala puji, hormat, serta syukur kehadirat Tuhan, di mana begitu besar kasih Tuhan yang telah Tuhan curahkan bagi kami. Dan kami sangat yakin kasih Tuhan kekal untuk boleh berlimpah bagi kami semuanya selama-lamanya. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih tetap mempercayakan berkat kehidupan bagi kami. Dan kami rindu Tuhan, agar sepanjang satu hari ini, kami boleh hidup berkenan di hadirat Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan berkenan menasihati kami. Tuhan membimbing kami, sehingga saat kami mempelajari firman Tuhan, maka kami dapat memahaminya dengan benar, dan Tuhan menolong kami agar kami dapat melakukannya tepat sebagaimana yang Tuhan kehendaki, untuk menjadi berkat bagi sesama kami dan menjadikan Tuhan semakin terpuji dan termuliakan.
Terima kasih Tuhan, kami yakin Tuhan telah mendengar, dan kami yakin pula Tuhan menyempurnakan serta menjawab doa kami ini. Karena semuanya kami persembahkan di dalam nama yang terindah, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Para sahabat yang terkasih dalam Tuhan, tadi ayat inti kita sudah kita baca, namun saya ingin membaca sekali lagi ayat inti kita dari 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang ke-29. Pagi hari ini kita hanya akan mempelajari atau merenungkan yang bagian A atau bagian pertama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Baik, mari kita melihat, kita menyimak bagaimana nasihat pena ilham atau roh nubuat yang dinyatakan bagi kita, khususnya bagi umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, sehingga kita boleh semakin memahami kehendak Tuhan dan kita dapat melakukannya dalam segenap langkah kehidupan kita, sehingga kita semakin bersedia menyambut Kristus yang sudah segera datang, dan kita boleh menang menghadapi segala tantangan kehidupan ini. Dan nanti kita bisa tiba di dunia baru untuk menerima karunia hidup kekal yang disediakannya. Baik, mari kita menyimak bagaimana nasihat dari roh nubuat. Dari buku Maranatha untuk pagi hari ini halaman 61. Mengapa Kristus menunda kedatangannya? Ini pertanyaan yang menarik bagi banyak orang. Demikian keterangan roh nubuat. Malaikat-malaikat Allah dalam pekabaran mereka kepada manusia menyatakan bahwa waktu sudah singkat. Begitulah hal itu selalu dinyatakan kepadaku. Memang benar bahwa waktu sudah menjadi lebih singkat daripada yang kita harapkan pada tahun-tahun permulaan pekabaran ini. Juru selamat kita tidak segera datang sebagaimana yang kita harapkan. Tetapi, apakah firman Tuhan telah gagal? Tidak. Haruslah diingat bahwa janji-janji dan ancaman Allah sama-sama mempunyai syarat. Tuhan telah menyerahkan kepada umatnya suatu pekerjaan yang harus diselesaikan di bumi. Diselesaikan di bumi. Pekabaran malaikat ketiga harus diberikan. Pikiran orang-orang percaya harus diarahkan ke rumah sembahyang di surga, di mana Kristus sudah masuk untuk mengadakan pendamaian bagi umatnya. Reformasi dari Sabat harus dikumandangkan. Pelanggaran terhadap hukum Allah harus dibereskan. Pekabaran harus diserukan dengan suara yang nyaring, supaya semua penduduk bumi dapat mendengar amaran itu. Umat Allah harus menyucikan jiwa dengan jalan mengikut kebenaran dan siap sedia untuk berdiri dengan tidak bersalah di hadapannya pada waktu kedatangannya. Sekiranya umat Advent setelah kekecewaan besar tahun 1844 memegang teguh iman mereka
dan bersatu mengikuti jaminan Allah yang terbuka dengan menerima pekabaran malaikat ketiga dan dengan kuasa Roh Kudus mengabarkannya kepada dunia, maka Tuhan telah memberikan hasil yang luar biasa atas usaha mereka. Pekerjaan itu telah diselesaikan, dan Kristus sudah lama datang menyambut umatnya dan memberikan pahala kepada mereka. Tetapi pada saat kebimbangan dan ketidakmenentuan mereka mengikuti kekecewaan itu. Banyak dari orang Advent yang percaya melepaskan iman mereka. Maka dengan demikian pekerjaan itu terhalang dan dunia tetap dalam kegelapan. Untuk selama 40 tahun ketidakpercayaan, bersungut-sungut dan pemberontakan menutup kesempatan orang Israel zaman dulu untuk memasuki tanah Kanaan. Dosa-dosa yang sama telah menunda orang Israel modern untuk memasuki Kanaan surgawi. Baik dalam masalah orang Israel dulu dan orang Israel sekarang, tampaknya janji Allah yang salah. Ketidakpercayaan, kedunia-duniaan, tidak berserah, dan pertikaian di antara orang yang mengaku umat Tuhan, itulah yang telah menahan kita dalam dosa dan kesusahan dunia ini selama bertahun-tahun. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selama beberapa hari ini kita mempelajari tentang dekatnya saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan pagi hari ini kita menerima satu nasihat. Kenapa Tuhan masih menunda, dalam tanda kutip, kedatangannya? Dikarenakan Tuhan ingin pada saat Tuhan datang, maka umat-umat Tuhan diselamatkan. Namun amat sangat disayangkan kondisi umat Tuhan yang belum siap. Pertikaian, hal-hal keduniawian masih memenuhi kehidupan banyak umat Tuhan. Dan untuk itulah Tuhan memberikan kesempatan pertobatan. Namun perlu diingat bahwa janji Tuhan dan amaran Tuhan itu sama. Dan Tuhan tahu yang tepat kapan saatnya untuk dilaksanakan, kapan saatnya untuk diberikan. Dengan kata lain, apabila dalam masa yang masih diberikan ini kita tidak menggunakannya dengan bijaksana, maka Tuhan juga tetap akan datang. Untuk itu biarlah kita semuanya, selagi masih diberi kesempatan, kita membereskan segala persoalan-persoalan, segala hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan, segala hal yang najis, yang cemar, yang tidak ada nanti di dunia baru, kita bereskan sekarang. Tentu dengan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya setiap pagi saya ingin mengajak kita semuanya untuk datang mendekat kepada Tuhan, menerima nasihat Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan agar sepanjang satu hari khususnya kita boleh hidup berkenan di hadirat Tuhan dan semakin bersedia menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang. Saatnya kita untuk berdoa syafaat
Dan sudah ada daftar doa di tempat kami di meja saya ini. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kembali kami haturkan ke hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih atas nasihat Tuhan mengenai kepastian kedatangan Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh membereskan segala hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami semakin hidup berkenan di hadirat Tuhan. Dan saat Kristus datang yang kedua kali nanti, kami semuanya Tuhan dapati kudus dan bersedia menyambut Kristus, serta siap layak untuk menerima karunia hidup kekal. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Tolong Tuhan kuduskan kami, sehingga kami juga layak untuk menerima segala berkat, segala kuasa, bahkan kemuliaan yang Tuhan sudah siap curahkan bagi kami dengan limpah, sehingga kami boleh sanggup menerima segala berkat Tuhan itu dengan limpah untuk menjadi berkat pula bagi sesama kami. Tuhan, kami berdoa untuk para sahabat kami, keluarga kami. Kami berdoa untuk Bapak Eka Yordan Sembiring, untuk Ibu Hildegardis, untuk Saudara Sadewo Maesrana, untuk Bapak Advent Togar, untuk Bapak Sofyan Hadi, untuk Ibu Lindawati, untuk Bapak Sam Sumampau, untuk Ibu Prasetyo, untuk Ibu Indrawan, untuk Ibu Wiwi Partiwi, untuk Bapak Jimmy Wairata, untuk Bapak Ishak Wairata, untuk Ibu Windu Sulistiorini, untuk Ibu Lestari, untuk Saudari Yuliana, untuk hamba Tuhan Pendeta Jarisman Pasaribu, untuk Bapak Sujiono Suwarjo. Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati semua sahabat kami ini dalam segenap langkah, khususnya untuk satu hari ini. Bersama dengan keluarga, kami memohon Tuhan mencurahkan berkat kesehatan, keselamatan, juga sukacita dan damai sejahtera Tuhan, bahkan rezeki, sehingga boleh menjadi berkat pula bagi sesama, dan Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Kami berdoa untuk pemulihan maupun kesembuhan dari para sahabat kami, keluarga kami, baik untuk Ibu Arifin yang ada di Gresik, juga untuk Ibu Rike yang ada di Malang. Tuhan, kami bersyukur pula untuk kesembuhan yang Tuhan sudah nyatakan melalui jawaban doa untuk keluarga Andrew yang ada di Bali. Dan kami sangat yakin Tuhan yang kami sembah sanggup untuk memulihkan, untuk menyembuhkan baik Ibu Arifin yang ada di Gresik, juga Ibu Rike yang ada di Malang. Kami memohon Tuhan berkenan mencurahkan berkat kesegaran, kekuatan, kesehatan dari surga, sehingga Ibu Arifin, Ibu Rike segera sehat, kembali beraktivitas dengan yang terbaik, bersukacita di dalam Tuhan, sehingga menjadi sukacita pula bagi kami semua, dan Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang saat ini bersama dengan kami berdoa pagi. Kami memohon Tuhan mencurahkan berkat kesehatan, keselamatan, sukacita dan damai sejahtera surga, serta hikmat dan rezeki bagi kami semua, sehingga sepanjang satu hari ini kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, jadi berkat bagi sesama kami, dan kami boleh bertemu kembali pada kesempatan yang berikutnya, yang lebih penuh sukacita surga.
Terima kasih Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami, karena semuanya kami persembahkan di dalam nama yang terindah, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin.